Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Oyot Bacakah. Oke, Bapak Ibu Saudara, di depan kami ini kami ingin mencoba memberikan gambaran, mungkin karena waktunya yang singkat supaya kita dia tidak bingung, karena banyak istilah ini tentu bagi yang awam tentu akan membingungkan, kira-kira begitu. Nah, kita berangkat cuman satu aja berangkat, kita berangkat dari Bajakah Getah Merah. Tapi mengapa ada istilah ini, ada istilah Tampala pun banyak juga ini, ya kan, kira-kira begitu. Terus kemudian ini ada Bajakah Cai Comau, kemudian ada di Switeng. Kenapa bajakannya itu cuman ini penyebutannya bisa lain-lain. Makanya tujuan kami ialah mengkaji istilah keempat tersebut supaya kita akan terbayang. Makanya tolong jangan skip dan ikuti perjalanan kami di hutan sambil kita berbicara. Andai Bapak Ibu Saudara ada masukan saran yang terbaik buat kita, layangkan di kolom pertanyaan. Oke, ikuti perjalanan kami supaya Bapak Ibu terbayang dengan adanya bajakah yang nanti akan kami contohkan. Ya, ini contohnya, ini juga Tampala. Ini juga Tampala. Nah, ini juga menyebut bajakahnya ini. Jadi bajakah ini semuanya ini penyebutannya bisa berbeda-beda. Kenapa ini bisa berbeda-beda? Kira-kira begitu. Ikuti perjalanan kami di hutan. Semoga Bapak Ibu Saudara ada sedikit pencerahan. Itulah kurang lebihnya, ikuti perjalanan kami. Nah, inilah rencana kami untuk mengambil dan sekaligus kita membicarakan. Jadi kurang lebihnya topik intinya itu adalah bajakah bergetah merah, kira-kira begitu. Jadi sebelum kita membahas ke bajakahnya, ini kami tunjukkan sambil kita ngobrol ya, kira-kira begitu. Nah, kami menemukan ini bajakah, kira-kira begitu. Ini sudah kami potong. Jadi kalau ingat, ini sebenarnya, maaf, ini sebenarnya getah merah. Getah merah itu dalam pengertian bagaimana kita membayangkan kalau ayam kita sembelih mengeluarkan darahnya kental sekali, kira-kira seperti begitulah bayangannya. Cuman ini kebetulan pertama adalah musim kemarau, tentu getahnya berbeda karena daya serap airnya berbeda. Terus kemudian ini kebetulan masih baru saya pangkas ya, jadi kira-kira begitu. Ini yang kemarin ini, nah ini kentalnya bukan main, ini yang kemarin. Nah, ini awal pertama kali kami kenal bajakahnya ini, ya kan. Nah, ini jadi karena kemarin musim hujan, belum kami ambil, bawanya sulit, ngambilnya tinggi, kami belum punya alat kan, kira-kira begitu, tidak bawa alat maksudnya. Nah, ini kami tidak bisa mengambil, jadi ini kental sekali. Nah, kira-kira begitu. Cuma karena ini musim kemarau dan ini barusan saya pangkas, dia nampak seperti begini. Nah, kira-kira begitu. Ini kalau besar dia berjenjang, ini 1 2 3 4 5 sama yang di kulitnya ini berjenjang 5. Tapi kita lihat batang yang kecil ini, tadi barusan saya ambil, ini batangnya. Nah ini posisi kalau batangnya kecil. Nah, ini jadi semakin besar dia, tingkatan getahnya ini akan semakin banyak. Dia tetap mengikuti jalur utama ini di tengah-tengah, jadi bertingkat. Jadi berbeda dengan bajakah Tampala, dengan bahasa ilmiah Spatulobus suberectus. Ada juga Spatulobus ferruginus, ada juga yang itu bajakah darah naga dan lain-lain semuanya, yang bajakah litoralis
juga begitu, semuanya bergetah situ semacam. Cuman dia getahnya ini kalau lihat dia memutar, dan dia semakin besar batangnya, otomatis lingkaran otomatis tingkatnya akan semakin banyak, kira-kira begitu. Nah ini tadi ini bentuk teksturnya, kira-kira begitu. Ini sana. Jadi kita balik ke kita berbicara, kita bergetah merah. Ini bajakah ini viral di negeri Vietnam. Itu dengan bahasa mereka sebut namanya Chai Chu Mau. Kira-kira begitu. Itu bahasa mereka. Kalau kita terjemahkan atau kita Indonesiakan lah kurang lebihnya, yaitu pohon darah, atau pohon rumput darah, atau pohon tali darah, atau bisa juga orang nyebutnya darah naga juga, kira-kira itu. Atau yang lebih gampang, karena sifatnya ini adalah bergetah merah. Jadi kalau kita bajakah bergetah merah itu jenisnya banyak sekali, macam-macam, dari golongan jenis-jenis liana atau mungkin bajakah yang lain. Terus kemudian kalau kita orang Cina itu menyebut mereka kalau yang bergetah merah itu dengan sebutan Ji Sui Teng, yaitu artinya Ji Sui Teng yaitu darah ayam, kira-kira begitu. Jadi ayam kalau disembelih itu darahnya mengeluarkan kental merah, dan kira-kira begitulah bahasanya. Ada juga yang lebih awam, juga ada namanya tampala. Tapi kalau tampala ini sifatnya mungkin kalau kita nggak paham mungkin malah membingungkan, karena ada istilah-istilah lagi, yaitu ada tampala putih, ada tampala merah, atau mungkin bahkan tampala kuning. Tapi pengertian tampala yang saya tahu, maaf mungkin kalau saya salah, itu artinya merah atau kemerah-merahan. Itu yang saya pahami. Cuma kita balik ke jadi kalau kita menyebut namanya bergetah merah itu batang jenisnya banyak, bentuk fisiknya tentu akan berbeda, kira-kira begitu. Nah ini kebetulan panjang sekali dan besarnya, maaf ini selengan dengan saya. Nah sama dengan lengan saya. Ini cukup besar ini, dan kayaknya sebenarnya sudah tua. Itu sampai ke sana, itu mungkin sekitar 20-an meter ada dari meliuk, kira-kira begitu ya. Ini alhamdulillah sama kawan sudah kami dipinjami ini egrek untuk alat bantu, karena tidak mungkin kita harus memanjat, kira-kira begitu. Nah ini ke sana, ini bisa mencapai 20-an meter bisa ini egreknya ini. Jadi kami ambil sebisanya aja, kira-kira begitu. Nah mengenai bentuk daun tadi sempat saya ambil. Nah ini kita ambil bentuk daunnya, kita lihat bentuk daunnya. Ini kalau yang daun kecilnya ini batangnya jadi nah ini bentuknya. Nah kira-kira begitu. Nah ini kita lihat bentuk batangnya. Nah ini dimakan hewan, kira-kira begitu. Nah ini daun bawah, terus kemudian ini daun atasnya begini. Nah ini kira-kira begitu. Nah ini daunnya lonjong, kira-kira begitu. Ini daunnya sudah agak dimakan, kurang jelas ini mengenai teksturnya. Nah kita ini agak lihat. Nah ini dari tadi, ini bentuk daunnya. Nah, ini dimakan, kira-kira begitu. Nah ini rencana mau kami ambil, nanti rinciannya dan manfaatnya mudah-mudahan kita bisa berbagi, kira-kira begitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.